tentunya ibadah kita akan tidak ada maknanya, akan sia-sia. Makanya penting disampaikan tentang bab mengenai ilmu. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini, kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Saifuddin Al-Malibari. Ya, beliau berasal dari India Selatan. Ya, Al-Malibari itu dari negara India. Ya. Di mana beliau menulis kitab ini? Ya. Di mana beliau mengutip hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan, wa Ahmad an-Mu'az la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Apabila Allah memberi hidayah, petunjuk, ya, maka kepada orang, ya, kepada seorang itu, ya, ketika Allah, ya, Allah memberi hidayah, ya, jadi ada orang yang, ya, memberi jalan. Contohnya dia menasihati orang, dia, ya, memberikan petunjuk kepada orang sehingga orang tersebut, ya, menjadi berubah karena jasa dia, karena perbuatan dia, karena lisan dia. Di sini kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Apa yang ia lakukan itu, kata Nabi, lebih baik untukmu daripada dunia dan seisinya. Jadi ini pertama dalil tentang keutamaan kita mengajak orang untuk melakukan amal-amal baik, amal ibadah. Apalagi gara-gara kita orang itu bisa masuk Islam. Wah, ini dahsyat sekali. Kita ngajak orang yang tadinya non-muslim, ya, tadinya belum beragama Islam, kita ajak dia untuk menjadi orang Islam. Itu kata Nabi, itu akan diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa. Ya, jadi kita punya kewajiban dakwah, mengajak orang, ya, ya tentunya tidak dengan paksaan. Ya, la ikraha fid-din. Itu Allah katakan tidak ada paksaan di dalam, ya, agama. Ya. Tetapi mengajak harus, ya, ya, maksudnya apa? Ya, memaksa misalkan, ya, dengan cara kekerasan itu nggak boleh. Tetapi kalau mengajak, memberikan pencerahan, ya, kalau agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, lalu orang itu tiba-tiba, ya, tertarik dengan agama Islam, ya, sehingga dia masuk Islam, maka berkat kita itu Allah akan berikan kepada kita ganjaran, yaitu pahala, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita lihat dunia ini, masya Allah, ya, apa aja ada di dunia ini, ya. Tapi kalau kita melakukan amalan ini, Allah akan berikan, yaitu, ya, dunia dan seisinya. Wa Ibnu Najjar an Ibnu Abbas. Nah, dilanjutkan kata Nabi dari Ibnu Najjar, dari Ibnu Abbas, al-qudu warwa ilal masjid fit taqdimil ilmi afdal indallah minal jihad fi sabilillah. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu perlu dicatat, kata Nabi, barang siapa yang ke masjid, pergi ke masjid, ya, ini kalau saya lihat jamaah yang saat ini rajin-rajin semua ke masjid, ya, baik di rumahnya maupun ke Istiqlal, ya, rajin. Kalau saya lihat jamaah di sini, jamaah yang rajin sekali, ya, apalagi di rumahnya itu kan, ya. Pokoknya kalau dengar azan, sebelum azan sudah di masjid. Wah, ini luar biasa, ya. Kalau kayak begini, luar biasa, ya. Insya Allah calon penghuni surga. Nah, di sini kata Nabi, al-qudu wal warwa
Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi dan sore hari, ya, ini kayak sekarang sore hari. Fitahni bil ilmu, yaitu tujuannya untuk mengajarkan ilmu. Ya, afdalu indallah, lebih afdal di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Dahsyat. Ya, jadi jangan dikira kita pergi ke masjid ini ya tidak bukan hanya Allah yang tahu, Pak. Ya. Hati kita, niat kita hanya diri kita dan Allah yang tahu. Orang lain di sebelahnya tidak tahu. Kita ini mau ngapain, niatnya apa, tujuannya apa. Makanya perbaiki niat kita, perbagus niat, perbaiki niat kita. Jadi hati ini jangan ya bergeser. Ya, kadang-kadang kan ya tadinya niatnya memang lillahi ta'ala, tetapi di tengah jalan berubah. Ya, berubah. Nah, ini juga hati-hati dengan lintasan hati kita sekalian. Nah, yang berikutnya, di sini dikatakan waqti maja'u man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi ulama. Barang siapa yang belajar, yang mencari ilmu, yaitu untuk menandingi para alim ulama. Ya, jadi belajarnya pengen nandingin ulama. Ya, jadi ulamanya mau mengingat waktu ya sudah setengah jam ya pengajian ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan semata-mata tentunya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini suatu saat Bapak Ibu tergerak semakin rajin ibadah. Ya. Atau Bapak Ibu mengajak ya, keluarganya, suaminya, istrinya untuk sholat yang rajin atau untuk mengaji lagi, menuntut ilmu agama. Ya, itu kan ya pahalanya ngalir terus kita. Ya, saya dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala terus ngalir, menjadi pahala yang jariah yang berjalan terus. Ya, apalagi tadi ya bisa kita, karena kita orang itu bisa masuk di Islam, ya bisa masuk Islam luar biasa. Ya, syahadat di depan kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Bapak Ibu punya saudara yang mungkin ada, kadang-kadang kita temukan ya orang itu Muslim, ya keluarganya ada juga yang non Muslim atau tetangga, ya tetangga kita yang belum Muslim. Nah, kalau ada orang yang mau masuk Islam, kita nggak boleh nyari ustaz juga, Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang datang ke kita, Bapak Ibu datang ke Ibu, saya mau masuk Islam, ya. Terus kita cari ustaz, jangan. Kita sendiri yang Islamkan, syahadat, kita syahadatin. Ya, kenapa? Karena nggak boleh lama-lama, Pak. Ya, kalau ada orang yang sudah mau ingin masuk Islam, lalu kita ini menghalang-halangi atau kita nanti-nantikan, tak dulu saya cari ustaz dulu, jangan. Kita Islamkan, kita yang bimbing. Ya, di rumah misalkan atau di dekat rumah kita ada yang mau seperti itu. Kenapa? Karena jikalau orang ini mau masuk Islam terus kita tidak segera Islamkan, suatu saat kalau dia pergi dari tempat itu lalu dia wafat, meninggal, maka kita itu berdosa. Ya, karena dia mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dan wafat dalam keadaan kafir. Jadi jangan nunggu-nunggu, Pak. Kita nggak tahu waktu itu setelah ini akan terjadi apa. Ya, ya. Makanya manfaatkan, kita harus segera. Ya, segera. Ya, kalau kebetulan tidak ada ustaz di situ, ya lebih baik ya bagus. Tapi kadang-kadang kan susah, ya. Mungkin waktunya lagi tidak ada di sana di tempat itu, ya kita segera bimbing, kita ucapkan syahadat saja, bimbing syahadat, ya lalu arahkan. Setelah itu dia sudah
sudah resmi sebagai muslim agama Islam. Jadi ini tentang hidayah, ya, tentang sebuah hidayah petunjuk agar kita senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik, ya, terlebih-lebih memeluk agama Islam. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekhilafan dan panjang lebar atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu duduknya kita di tempat ini kan sedang ngaji, Pak. Kita ini sedang ngaji. Ya, ngaji itu menata diri, menata hati. Ya. Dengan ngaji ini cerah hati kita, Pak. Enak, nggak sumpah. Ya, nggak sumpah. Coba dari ibu deh. Kalau dari rumah nanti pergi ke masjid, ada pengajian datang. Ya, kumpul di dekat masjid, ada banyak masjid di rumah kita. Ya, dekat rumah datang. Itu yang sumpah hati itu hilang. Ya, sumpah hati, ya, itu kan ada di sini. Sumpah itu ada di sini. Sumpah rasa, gelisah, pilu, dendam, apa semua di sini. Semua ada di sini. Ya, makanya dikeluarin itu dengan kita duduk di tempat-tempat yang baik. Ya, kadang-kadang itu ada, setiap hari pasti kita merasa gitu. Ya, ada kejenuhan, kebosanan, itu ada yang di sini semua. Ya, makanya adanya di hati kita. Baik, saya kira ya, omongan aja selalu dari pasal. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Amin. Kalau di berembik no. Ini dari Lampung ya. Alhamdulillah, luar biasa antusias Bapak sekalian. Tadi apa yang saya sampaikan ya, kaitan dengan ada orang yang Bapak tanyakan itu ada orang yang masuk Islam, ya, sudah dimasuki apa, sudah Bapak sadar, bagus ya Pak. Ya, seperti itu ya. Dan memang terkadang kita tidak menemukan orang itu lagi, ya. Mungkin sudah jauh dan jauh di sana, misalkan tidak kenal, tidak tahu itu bagaimana hukumnya, ya. Yang pertama saya sampaikan mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka kita akan dapat pahala, ya, dari apa yang kita berikan petunjuk. Ya, seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, jadi kalau kita kasih petunjuk, ya, jalan hidayah, maka selama dia itu menjalankan, ya, jalan hidayah itu, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kalau itu sudah tidak ada komunikasi dengan kita, ya tentunya, ya tadi sudah betul khairul birri ajilu. Ada sebuah istilah khairul birri ajilu, sebaik-baik amal disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, amal itu nggak boleh ditunda-tunda. Ya, khairul birri ajilu, ada sebuah istilah mengatakan. Nah, kalau sudah terlalu pas komunikasi dengan orang itu, tentunya ya itu sudah, ya, sudah terlepas tanggung jawab kita, ya, hukumnya sudah tidak ada hukum lagi dengan kita karena sudah kita berikan dia petunjuk, hidayah, nasihat, arahan, ya, arahan. Karena kan Nabi kan juga diperintahkan fadzakir innama anta muzakir. Itu maka Nabi diingatkan sama Allah, wahai Nabi, engkau itu hanya sebagai pemberi peringatan, sebatas pemberi peringatan, bukan pemberi sanksi hukuman. Ya. Jadi Allah yang selanjutnya adalah Allah yang memberikan sanksi tersebut. Jadi sudah lepas, Pak. Tanggung jawab Bapak sudah lepas. Karena yang pertama Bapak sudah berikan nasihat. Terlebih nanti kalau bagusnya memang kita bimbing terus, ya. Ya, yang kontak karena hilang kontak kan masalahnya kan. Ya, bagusnya kita kalau masih ada kontak, kita terus berikan pencerahan, ya, seperti cara ibadah sholat seperti apa gitu kan. Lalu
harus